You have talked about a foreign policy that is more proactive and values-based. Can you elaborate on how much more normative and proactive your approach will be towards the issues that face Indonesia and Southeast Asia? Certainly in Southeast Asia's largest conflict of Myanmar, and the geopolitical contest between the United States and China that affects the region. And finally, the Middle East peace process. Could you elaborate a bit more on those three issues? Terima kasih. Jadi begini, kami melihat misalnya terkait dengan apa yang, sebentar Pak Michael, senang bisa ketemu, kami masih kuliah udah baca bukunya Pak. Thank you Pak. Pak Michael kami melihat terkait dengan kenapa proaktif itu penting, Pak. Karena kalau kita bicara tentang proaktif itu penting, maka kita akan membuat jajaran dalam artian korps diplomat kita, kemudian kita akan bisa membuat bangsa kita itu punya orientasi kepada global yang lebih tinggi. Harapan itu yang kita ingin dorong. Bahkan saya semenjak di kampus Pak Michael, saya selalu menganjurkan para mahasiswa untuk punya paspor. Anda kalau belum punya paspor, Anda belum jadi warga dunia. Dan terbang ke Singapura itu lebih dekat daripada terbang ke Medan. Dengan cara begitu Anda punya perasaan global. Jadi proaktifnya itu bukan hanya di sisi policy, tapi di dalam mendorong masyarakat. Kemudian yang berikutnya, terkait dengan krisis-krisis yang ada di luar. Misalnya, sekarang ini tension tinggi di Timur Tengah. Ini kenyataannya. Kita tidak usah berpretensi bisa ikut menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Itu jauh sekali dari sisi kemampuan kapasitas kita. Bill Clinton mencoba tahun 2000, dicoba dikumpulin. Sepakat tuh, Ehud Barak di situ, Yasser Arafat di situ, two state solution disepakati. Pulang ke kampungnya masing-masing, breakdown. Tapi kita menyadari bahwa dari pengalaman kita ketika kita mencoba kemerdekaan dulu, tidak mungkin ada peperangan yang menghasilkan perdamaian, nggak mungkin. Perdamaian itu selalu negosiasi politik. Kita baru berhenti perang ketika 49 KMP diketok. Kita tidak berhenti dapat pengakuan dari Belanda ketika Jogja diambil alih. Ketika Jawa Tengah dikuasai bukan, tapi ketika proses negosiasi jadi. Apa kata kuncinya sebelum negosiasi? Bersatu. Jadi Indonesia proaktif mempersatukan Palestina. Menurut saya peran Indonesia di situ. Apa yang kita kerjakan bersama Palestina? Ini konflik yang usianya bukan setahun 2 tahun, usianya panjang. Investasi dari awal. Anak-anak Palestina dari kelompok Gaza, Fatah dan lain-lain. Apa susahnya bawa mereka ke sini? Lihat mereka kehidupan di sini. Bisa ratus, bisa ribu tinggal di sini. Melihat bagaimana kita bisa bersatu, tenang, teduh. Bawa pengalaman itu mereka pulang. Terus panjang. Tapi kita proaktif. Jadi bukan saja proaktif mencoba mempersatukan faksi. Mempersatukan faksi yang sudah bertarung bertahun-tahun dan luka. Itu nggak gampang. Tapi kita investasi di generasi berikutnya secara serius. Bawa itu Pak ke sini. Jadi proaktifnya itu bukan hanya di level politik, tapi di level pendidikan, di level kultural, di sisi mana yang kita bisa reach out. Jelas ke sisi Palestina kita bisa reach out. Tujuannya membantu mempercepat terjadinya persatuan di situ. Tanpa mereka bersatu tidak mungkin. Itu kalau faksi Syahrir dan faksi Soekarno nggak bersatu, nggak terjadi tahun Agustus 45 juga. Nggak terjadi. Faksi-faksi di kita tuh juga banyak juga. Tapi kalau tidak bersatu nggak jadi. Dan faksi-faksi di sana juga begitu. Jadi kami melihat Pak, pentingnya untuk secara serius kita melakukan itu. Ini contoh yang terkait dengan itu. Begitu ya Pak Michael, makasih.